Itu santri saya pada berantem, bukan berantem, pada bingung karena pagi-pagi mereka puasa, kemudian tanya saya, sebagian yang nggak puasa tanya saya, emang puasa Rajab bid'ah? Bid'ah. Nah, kebetulan emang hari Jumat itu jadwal saya khutbah. Pas saya khutbah saya sampaikan bahwa puasa Rajab itu sunnah. Habis sholat Jumat mereka makin bingung. Tadi pagi katanya bid'ah, pas habis khutbah kok katanya sunnah. Maka Rajab ini bainal bid'ah wa sunnah. Kenapa demikian? Ini hari ini bicara Rajab ini, hadirin rahmati Allah, bermunculan hadis-hadis palsu di WA kita. Ya, bahkan kadang yang nyebar ustadz juga. Ya. Betul. Jadi ada hadis-hadis dhaif, bahkan bukan hadis, sifatnya mungkar, bahkan bukan hadis atau perkataan-perkataan yang kemudian ini jadi hujjah atau jadi dalil. Lah kalau referensi atau dalil seseorang itu berdasarkan hadis-hadis yang dhaif tadi, maka secara hukum syar'i atau fikih syar'iyah dianggap batal atau tidak dianggap sah hukum itu. Lalu persoalannya bagaimana? Ini sebetulnya kalau kayak kita nih orang Nahdliyin, orang NU, ya, walaupun nggak tahu NU bener atau enggak kan, kita nih orang NU ini condong lebih kepada pokoknya Rajab itu selalu puasa. Karena ibu bapak kita dulu kalau lagi puasa kita suruh puasa, besok bulan Rajab puasa gitu dulu. Iya, bulan Rajab Ya, yang puasa tapi. Nah, lalu bagaimana sebetulnya persoalan ini? Ini mudah-mudahan sedikit pencerahan tentang keilmuan. Tentang puasa Rajab ini ulama memang berbeda pendapat, namun ulama salafus salih, ulama-ulama yang memang mereka itu aliman salihah, mereka cerdas, mereka pintar, mereka kemudian juga dekat dengan Allah. Bahkan mereka sering berpuasa di bulan Rajab, Sya'ban sampai ketemu Ramadan, 3 bulan berturut-turut puasa. Kenapa demikian? Karena ada hadis satu ketika Rasulullah SAW kedatangan sahabat namanya Al-Bahimi. Datang kepada Rasulullah, ya Rasul, ya, masih ingatkah dengan saya? Siapa? Saya Al-Bahimi. Loh, oh kamu sekarang kurusan? Iya, tahun lalu saya ketemu dengan engkau, hari ini kita ketemu lagi, alhamdulillah. Kok sekarang kamu kurusan? Si Mas ya, jauh Mas, arep mudun. Arep mudun? Arep mudun ya. Wis kabeh. Makasih wis. Wis sami-sami. Iya, nggih rezeki. Dun nggih. Kabeh sumur. Nggih. Ajak apokan dong, Mas. Mudah-mudahan berkah ya, Mas. Amin, amin. Madura Pak ya? Ora, perkara bayar Pemalang. Oh, malah. Nggih. Arep nang Pemalang bae iki. Boyo. Wis Pemalang balik. Makasih Mas. Ya ora paham. orang Betawi sih. Paham ora iya. Saya 6 tahun tinggal di Brebes, Pak. Jadi ngomong Brebes ada o-nya itu standar. Wis mangan oh. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Jadi bicara puasa Rajab itu satu sisi sunnah ketika antum memakai hadis yang memang itu adalah hadis sahih. Jadi Al-Wahid ini satu ketika bertemu dengan Rasulullah, kok sekarang kurusan kata Nabi? Sebab saya rajin puasa. Tapi melihat kondisi demikian Nabi nggak tega, jangan puasa kebanyakan kata Nabi. Maka muncul kemudian kalimat sum minal hurumi watruk. Ini hadisnya gitu. Walaupun hadis ini panjang sebetulnya. Ya cuman poinnya adalah sum minal hurumi watruk. Puasalah kamu minal hurumi, dari bulan-bulan yang dimuliakan. Ada 4 bulan. Wa minha arba'atun hurum. Dalam Al-Qur'an dikatakan minha arba'atun hurum. Inna iddatash syuhur indallahi 12. Bahwa sesungguhnya kata Allah dalam Quran ada 12 bulan, ya. Tetapi di akhir, ya, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa saja dia? Bulan Muharram, terus Dzulqa'dah, Rajab,
4 bulan. Yang sah Rajab. Nah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah itu, kemudian Al-Bahili berpuasanya kata Nabi sum minal hurumi watruk. Kalau kemarin-kemarin dia total puasanya tuh full ya. Nabi sempat bilang puasa cukup sebulan sekali. Kata Al-Bahili, ya Rasul kurang kalau sekali man, karena Al-Bahili sahabat teman puasa ya. Jadi ini sahabat teman puasa. Kata Nabi pertama puasanya sebulan sekali, sebulan cukup sehari. Kata Al-Bahili, jangan ya Rasul, kedikitan ya. Kalau kita kan kalau kata begitu puasanya sebulan sekali, nggak bisa 2 bulan sekali. Kalau kita kan begitu ya. Jadi kalau sahabat nggak begitu, dia bilang nggak bisa lebih lagi 3 hari, minta tambahin lagi, bisa tambah lagi nggak 7 hari, bisa tambah lagi nggak. Apa kata Nabi akhirnya, suminal hurumi watruk, puasalah kamu pada bulan-bulan yang dimuliakan, kalaupun tidak nggak apa-apa ya. Jadi suminal hurum watruk, puasalah kamu kalau memang mau, dan nggak puasa juga nggak apa-apa kata Nabi. Ini menunjukkan kalau Nabi mengatakan demikian berarti menunjukkan kesunahan. Satu contoh, Nabi pernah demen banget masuk ke dalam Ka'bah. Nabi itu demen masuk ke dalam Ka'bah untuk sholat di dalam Ka'bah. Tapi ketika Nabi rajin sholat di dalam Ka'bah, kemudian pulang dari sholatnya Nabi ke rumah, Aisyah melihat Nabi kelihatan wajahnya agak galau, agak rasa-rasa bingung. Aisyah berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, bukankah engkau dahulu berharap bahwa engkau merindukan untuk bisa sholat dalam Ka'bah? Iya, kata Nabi. Terus kenapa sekarang kelihatan wajah engkau itu seolah-olah bingung? Begini, saya kalau teruskan sholat ini, tetapi saya khawatir dengan umat. Kalau saya terus melaksanakan sholat ini, takut-takut nanti umat anggapnya kalau masuk Ka'bah itu wajib. Bahkan Nabi sampai menghentikan kesunahan itu. Kenapa? Kalau Nabi teruskan kayak apa rasanya? Hajar Aswad yang jarang dicium Nabi, orang berebut. Hajar Aswad yang jarang dicium Nabi, orang berebut. Apalagi sampai kalau Nabi itu sholat di dalam Ka'bah, kayak apa orang berebut masuknya, bisa rubuh tuh Ka'bah. Ini zahirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang kemudian misalnya sholat tarawih ya. Kenapa Nabi menghentikan sholat tarawihnya saat itu? Takut-takut dianggap fardu, takut-takut dianggap wajib. Maka Nabi menghentikan, buat Nabi itu kewajiban, berhenti. Menunjukkan apa? Bahwa itu adalah kesunahan. Nah, tentang puasa bulan Rajab atau bulan-bulan haram pun ini menunjukkan bahwa selama itu bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka suminal hurumi watruk, maka berpuasa itu sebagai kesunahan. Ya, maaf ya. Apalagi bulan Rajab nih. Rajab ini bulan mulia. Tadi Ustaz Imam sudah menyampaikan kisah bainas sama'i wal ardh, tentang dialog, tatakallam ya, tentang pembicaraan antara langit dan bumi. Ini diceritakan oleh Syekh Al-Alim Ad-Dardir ya. Syekh Dardir dalam kitab Qissatul Ma'raj. Ya, dalam kitab Qissatul Ma'raj tentang ributnya langit dan bumi itu tadi sudah diceritakan sekilas. Nah, jadi seiring yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab ada yang menyebut dengan kata tarjib. Apa makna tarjib? Mengagungkan dan memuliakan. Artinya di bulan ini orang-orang Arab di masa lalu di bulan Rajab ini begitu sangat memuliakan bulan ini, sampai-sampai mereka menghentikan segala aktivitas yang berbau kehinaan. Maka insya Allah nih, orang yang pada hari ini berziarah, insya Allah sebagai bentuk memuliakan bulan Rajab, insya Allah. Kemudian yang kedua, ada makna Rajab itu, atau Rajab juga disebut dengan Al-Asab. Apa itu Al-Asab? Ngalir deras, mengucur atau mengalir. Apa yang dimaksud? Kebaikan-kebaikan pada bulan ini Allah lipat gandakan. Jadi antum kita ziarah hari ini, insya Allah pahalanya berlipat. Amin. Kemudian Rajab juga disebut dengan Al-Asab. Apa itu maknanya Al-Asab? Al-Asab adalah tuli. Karena hampir-hampir di bulan ini tidak pernah kedengaran ribut, tidak pernah kedengaran itu berantem. Orang-orang Saudi, orang-orang Arab dahulu itu kalau bulan Rajab biar kata lagi gede banget berhenti. Jadi zairin yang dirahmati Allah. Jadi kalau bulan ini bapak-bapak di rumah punya gede sama tetangga, berhenti dulu dah. Ya. Apalagi gede sama bini, berhenti dulu dah. Ya. Ini bulan Rajab ini harus dihentikan.
Dan yang keempat, makna rajab itu adalah ar-rajm, ya, melempar. Apa maksudnya? Bahwa setan ini dilaknat, dilempari dengan kutukan-kutukan. Bahwa setan ini masanya inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Sehingga wajib kita jauhkan. Di bulan Rajab ini harusnya kita mendekat kepada Allah, menjauh dari syaitan. Ya, di Rajab. Kemudian juga ada doa yang paling masyhur yang kita sering baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bahkan saya sering baca doa itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ternyata doa ini berangkat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza daqala Rajab wa qala Nabi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apabila telah masuk bulan Rajab, maka Nabi itu berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ternyata lebih dari hampir 10 ulama hadis menganggap bahwa hadis ini adalah dhaif, lemah, sehingga juga tidak bisa dijadikan hukum. Terus bagaimana orang yang sudah terlanjuran pada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, kita nih pada hafal Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebab memang kiai-kiai atau penceramah-penceramah kita nih kurang teliti dengan hadis, kadang-kadang begitu. Ya, kurang teliti dengan hadis, seolah-olah kemudian menyampaikan bahwa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan itu sunnah, belum tentu. Karena ini bainal bid'ah wal ibadah. Nah, ini pembahasannya bainal bid'ah wal ibadah, bainal bid'ah wal sunnah. Maka zairin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun doa itu bukan dari Rasulullah, tetapi selama doa itu adalah doa yang baik, nggak masalah. Doa yang haram itu misalnya, ya Allah saya minta supaya teman saya mati, itu doa haram. Atau misalnya, ya Allah saya mohon supaya, ya beda nih Pak, doa ketika ada orang tua kita yang memang syakaratul maut, ya. Ini misalnya, ya Allah saya mohon supaya bapak saya mati cepetan dikit. Kan memang kondisinya harus kudu mati begitu, syakaratul maut. Sampai-sampai kadang-kadang manggilin ustaz untuk suruh matiin bapaknya. Dan tolong lihat bapak saya, kali punya pegangan apa, kan begitu ya? Kali punya pegangan apa, dibaca-bacain bagaimana caranya biar cepat, kan begitu. Jadi zahiri rahmati Allah, kalau kita berdoa kepada Allah untuk satu kebaikan itu boleh. Tapi kalau berdoanya ini justru malah sesuatu yang mendzalimi orang lain, ini doa yang haram. Maka Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah berkah kepada kami di bulan Rajab, berikanlah berkah kepada kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Ini ada haditsnya, tetapi dianggap dhaif oleh siapa? Oleh Syekh Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Sehingga zahirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, meskipun nggak ada hadis itu tetap boleh kok pakai doa. Nggak ada hadis itu tetap boleh. Kenapa? Karena doa itu sifatnya adalah untuk kebaikan. Oleh karena itu zahirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya bahwa orang yang berpuasa di bulan Rajab ini nggak masalah, mau sehari boleh, sebulan juga boleh, nggak puasa juga boleh, ya. Sebab kadang-kadang gini, Ustadz bulan Rajab nggak puasa, Ustadz bulan Rajab nggak puasa, ya. Jadi zahir rahmati Allah sebetulnya biasa saja, yang mau puasa silakan, yang nggak pun nggak masalah. Kemudian doa-doa itu bagaimana orang yang baca doa? Bahkan kalau habis maghrib kita Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, dibaca sekian kali. Dalam hadis tidak ditemukan, tetapi ulama seringkali membaca doa ini. Ya, sehingga boleh hal itu kita lakukan setiap saat, ya. Nggak mesti bulan Rajab, sebetulnya di bulan apapun boleh. Kebetulan bulan Rajab ini bulan mulia, maka doa kita itu lebih banyak di bulan-bulan yang mulia. Oleh sebab itu zahirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan kalau ada ilmunya rada enakan dikit gitu ya. Ibadah kalau ada ilmunya rada enakan dikit kita ngerjainnya. Tapi kalau ibadah cuma ngikut-ngikut doang agak repot juga, ya. Cuman kalau emang nggak tahu ya nggak apa-apa dan ngikut juga. Yang penting ngikutnya yang benar, orang yang benar perlu diikutin. Awas, sebab zaman sekarang ini udah muncul paham-paham yang lain. Anak-anak kita tuh macam-macam. Baru ngaji sebentaran, jidat sudah pada hitam, gitu ya. Lah kita dari kecil sembahyang kagak hitam jidat kita. Ya. Nah, ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
yang sedikit ada manfaatnya. Insya Allah kita sebentar lagi akan sampai di lokasi dan mudah-mudahan selalu sehat. Dan akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.